Oke, selamat malam. Terima kasih sudah hadir Mas Aris, Mas Agus, Mas Aan. Nah, kita emang benar-benar untuk mengupas tentang viralnya brokoli dan kubis. Nah, oke. Jadi di sini sebenarnya kita bincang-bincang malam ini, bincang-bincang tengah malam yang penuh manfaat dan arti yang luas untuk teman-teman kita di luar sana yang menonton. Amin. Oke. Dan gue pun jauh-jauh dari Tangerang Selatan menuju ke Jogja, ya kan? Mengupas itu banyak pertanyaan dari netizen atau teman-teman yang mencoba apa sih dibalik kol dan brokoli tadi. Nah, gue datangkan sekarang Mas Haris, makasih ya. Ini juga makasih, Mas Agus juga makasih. Dokter hewan langsung untuk artinya sih dibalik kubis dan brokoli ini. Oke, perkenalkan ini ada Mas Aan. Ya. Thank you. Sampai sekarang dokter ya. Oke. Jadi kita juga sama-sama teman-teman di rumah juga pengen tahu gitu dibalik kubis dan brokoli ini, Mas Aan. Bisa dijelaskan? Mungkin teman-teman yang jutaan atau ribuan atau ratusan ribu di rumah bisa paham dengan arti ini yang kita sudah pernah bahas dan viralkan di Lovebird. Di Mas Agus juga ada nanti. Di Mas Agus juga ada nanti gitu. Oke, monggo Mas Aan. Pertama kali kalau kita ngomongin brokoli dan kol, itu satu bahan yang mudah didapat. Terus apa manfaatnya sih ketika kita berkecimpung dalam berburu? Ya benar. Brokoli dan kol itu Mas, mempunyai beberapa kandungan sebenarnya yang berfungsi sebenarnya untuk support dalam artian untuk vitalitas burung. Oke. Pemakaiannya untuk vitalitas seperti apa? Apakah kalau dalam beberapa kawan ngomong itu untuk naikin birahi, naikin kadar testosteron, itu nanti ya ada juga manfaatnya. Kan apa? Ada beberapa kandungan di brokoli sendiri selain kalori yang ada di sana, itu ada beberapa vitamin B6, B12 sama vitamin C-nya kan tinggi. Magnesium. Nah, itu kan penting sekali sebenarnya kalau kita mainan burung berkicau, apalagi lovebird yang notabene dia mau untuk makan tumbuh-tumbuhan, makan daun-daunan, bunga-bungaan. Selain biji-bijian loh. Karena kan makanan lovebird itu sebenarnya bukan pemakan millet, cuma karena kita piara gampang belinya millet. Oh, aslinya bukan pemakan millet. Makan sayur-sayuran pun mau. Oh. Ya begitu. Untuk burung ocean sendiri kalau pemakan serangga ya aplikasinya mungkin karena jarang burung ocean yang mau makan brokoli. Oke, iya benar. Ada beberapa kawan yang sudah mencoba untuk memberikan brokoli itu untuk dikonsumsi di burung ocean. Cuman caranya tidak langsung, biasanya susah mereka makan. Biasanya dikasih makan ke jangkrik. Untuk efeknya sebenarnya sama juga. Itu juga untuk suportif juga sebenarnya. Penunjang lah ya. Penunjang. Daripada jangkrik itu makan kardus, lebih baik makan brokoli sama kol. Kan begitu. Secara kadar air di brokoli itu kan tidak begitu tinggi. Masukin gembil tadi aja. Tangki ya. Tidak begitu tinggi toh. Jangkrik tidak begitu cepat mati kalau makan brokoli, kan begitu. Ya mungkin lanjut mungkin. Jadi ada beberapa pertanyaan. Jadi gini, karena kan di Mas Aris Eselenders juga sama saya pribadi juga melayangkan kita pernah ya di balik itu kan semua nyata, real dan pernah dilakukan gitu ya. Nah jadi banyak dari pertemuan saya juga ikut belajar dari Mas Aris gitu ya. Deka saya coba pun emang ada hormon testosteronnya tadi mempengaruhi ke lovebird gitu kan. Nah jadi ada beberapa pertanyaan atau beberapa netizen yang bilang itu dari mana sih teori-teori ilmiah seperti apa sih? Iya. Saya pun masih belajar, takut salah menjawab gitu loh. Makanya saking penasarannya, ya udah ntar gue datang ini dokter hewannya, lu dengar sendiri nih gitu maksudnya gitu Mas Aan. Siap. Jadi biar netizen itu jangan
lemah nih settingan atau apalah hoaxnya nih dokter hewan, silakan kenalan, silakan kontak sendiri aja gitu loh. Oke. Benar ya maksud saya? Asik. Monggo kan lebih dalam pemaknaannya tentang kubis dan brokoli ini gitu. Iya. Jadi silakan teman-teman secara Mas Aris bisa ngelihat, kita praktekkan pengalaman ya. Siapun pengalaman tapi juga masih baru, masih belajar teman-teman semua ya. Jadi itu penting dan mempengaruhi. Nah, dan di balik kubis dan brokoli tadi kan mengandung makna yang apa sih, ada unsur-unsurnya apa gitu. Kan saya belum paham banget. Yang esensial ya. Nah, Oke. gitu. Maksudnya ditinjau dalam pandangan medik gitu. Ya, dalam pandangan medik. Untuk teori medik sendiri ketika kita kita jadiin satu support untuk kita main burung ya. Itu untuk, karena ini bahasanya brokoli itu ya, Bro. Brokoli itu kan ini, Bro. Ada beberapa kandungan itu yang memang bagus untuk burung kicau. Kenapa tadi kok diarahkan, apa sih hubungannya dengan testosteron atau birahi itu sendiri? Di brokoli itu ada beberapa kayak vitamin C sebenarnya. Itu lebih kayak fungsinya antioksidan. B1 pun juga ada ya kalau nggak salah B1, B6, B12. Nah, B1, B6, B12 itu di brokoli ada. Dicari tahu di rumah tuh, ya kan. Terus itu banyak juga yang support untuk kalau kita ngomongin testosteron. Dari mana sih hormon testosteron itu muncul kan gitu? Kan dari sel gonad namanya. Sel gonad itu akan dari awal perkembangan, dari baby lahir, dari telur sebelum dia terbentuk menjadi netas itu kan ada pertumbuhan sel gonad. Itu kan dia butuh unsur-unsur, salah satunya yang terkandung di brokoli itu. Entah itu ada magnesiumnya untuk kesehatan spermatozoa itu sendiri, ataupun sel gonad pemeroduksi sel spermatozoa itu sendiri. Nah, jadi karena kita, Mas Aris udah memviralkan, saya udah memviralkan, jadi pertanyaan yang bisa dijawab dengan sesuai pengalaman kita jawab ya Mas ya. Yang masalah teori apa kandungan tuh dokter hewan yang ngerti, atau dokter itu yang mengerti dengan kubis sama brokoli tadi. Kita angkat tangan di situ. Makanya buat telusuri ini teman-teman, buat subscriber pertanyaan apa, gua akan jabarin gitu loh intinya. Nah, kita ketemu gitu Mas ya. Nah, terus ada juga dari Mas Agus yang pecinta ocehan. Juga ada yang ditanyakan sama Mas Aan tentang sebetulnya masih seputar apa Mas Agus, apa channel YouTube-nya? AGS Lintas Hobi. AGS Lintas Hobi. Subscribe tuh. Di subscribe, di like, di komen ya. Oke. Nah, terus Mas Agus? Sebetulnya masih tentang brokoli dan kol. Saya masih penasaran. Asik. Ya, sama-sama belajar berarti kita ya. Oke. Mumpung ketemu Mas Aan. Ya. Seberapa besar sih kontribusi brokoli dan kol sehingga bisa mensupport hormon testosteron? Seandainya nih, itu kan secara alami nih didongkrak pakai. Ini kekicau berarti ya. Belajar juga nih, dia harus belajar juga sih. Ini kelobet juga sebetulnya. Kelobet secara langsung kita udah mempraktekkan dan real, nyata, ada perubahan. Ya Mas Rizal, dari kicau ini agak seru nih, gue akan nyimak gitu. Nah, jadi gimana Mas? Seandainya nih, ada hormon testosteron yang sudah jadi yang saya beli di toko-toko di pet shop, itu kan ada nih. Saya pacu pakai hormon itu. Dengan memakai kubis dan brokoli, kol dan brokoli, perbedaannya di mana nih Pak? Kira-kira. Kalau untuk hormon yang dijual di pasaran, kita bisa sebut itu kan hormon artifisial, Mas. Jadi kita memberikan sesuatu yang sudah jadi di dalam tubuh. Sementara kalau dengan perawatan, salah satunya dengan brokoli tadi, itu kan sesuatu yang natural, Mas. Itu sifatnya akan lebih biasanya lebih gampang ditolerir oleh tubuh dari burung itu sendiri. Pemakaian hormon yang dikasih artifisial atau hormon-hormon jadi yang mungkin sering beredar di pasaran, itu emang sebenarnya kalau kita pakai untuk penyembuhan tapi sesaat Mas, biasanya untuk durasi yang lama, untuk pemakaian, apalagi kalau kita punya gacoan burung ya, masa kita pengen nampil cuma sekali, kan pengennya juga lama masih terus toh. Nah, kalau pemakaian brokoli itu sebenarnya bisa untuk mengatasi sebenarnya daripada kita pakai sesuatu yang artifisial, yang jadi. Nggak masalah kok sebenarnya kita pakai brokoli untuk mensupport naikin testosteron, seperti yang diulas tadi bahwa testosteron ada beberapa kandungan yang bisa support untuk naikin percepatan penunjang lah. Ya, penunjang, betul sekali. Oke. Kalau dari
ini nggak tahu ya, sebagai saya pernah lihat ya, tapi nggak tahu ya, nggak tahu. Si contohnya di Ocen ini kayak si ijo itu sama si muara batu memakan jangkrik atau ulat apalagi itu ya. Apakah itu kan kalau nggak salah saya pernah lihat di makanan dia itu juga seperti sayur-sayuran gitu. Ada yang orang bisa jadi kasih makan kol atau kubis tadi atau yang brokoli tadi. Apakah dimakan sama si jangkrik sama sulat tadi itu mempengaruhi nggak sih dibagi tubuh jangkrik terus kita kasih ke si kicau tadi? Mempengaruhi nggak sih menurut Mas sebenarnya tetap ngaruh ya. Benar nggak sih Mas? Kita berikan. Benar kan itu saya nggak tahu nih karena kan saya main di Lombok nih. Pemain di kicau kan Mas Agus lebih paham gitu kan. Tapi sosok sejangkrik ulat dan apa tadi lagi itu ada berhubungan dengan testosteron kah gitu atau gimana sih Mas? Apakah maksudnya? Iya aja. Saya kurang paham ya tadi Mas Agus lebih tahu detail dari jangkrik yang diberi nutrisi kol dan brokoli ini ya mempengaruhi hormon testosteron kepada burung ocehan yang saya beri pakan jangkrik ini. Yo. Kira-kira seperti itu. Apakah begitu mungkin secara langsung sih mungkin tidak ya, tapi brokoli yang kita berikan ke jangkrik itu akan memberikan kondisi jangkrik yang sehat. Ya, menciptakan beberapa kandungan asam amino di jangkrik itu siap untuk dikonsumsi burung ocehan. Jadi kalau analogi kita burung ocehan langsung dikasih makan brokoli, ya ndak bisa. Mereka rata-rata pemakan ya ndak mau makan satu dan emang basic enzimnya beda, tapi bisa bergunakah? Ya jelas bisa. Karena begitu dikasih makan jangkrik, jangkriknya kan jadi sehat. Karena jangkrik kan pemakan sayur, batang, biji dan kawan-kawan. Dia bisa mengolah dari bahan-bahan itu menjadi asam amino yang sebenarnya itu esensial dikonsumsi oleh burung pemakan serangga. Adanya pakan-pakan yang berlebih kayak brokoli seperti itu kan jangkrik yang harusnya cuma kurus atau kita beli masih makan kardus, isinya kardus. Ya, dikasih brokoli, rata-rata jangkrik pasti lahap banget Mas. Mesti cepat ya itu diganti, kardus keluar diganti oleh brokoli. Dia mencerna brokoli, kandungan gizinya lebih bagus, jangkriknya jadi lebih gemuk, lebih sehat, mungkin konsistensi protein sama lemak di tubuhnya itu bagus, dikonsumsi burung otomatis akan lebih sehat daripada daripada dikasih makan jangkrik yang makan ala kadarnya. Cakep nih Om, pembahasan nih. Oke. Nah, aku mau tanya nih Om. Ini kan bicara tentang pemberian brokoli sama kubis untuk kekicauan ya. Iya. Jangkrik itu kan makan misalnya nih, aku kasih dalam waktu sekian menit, kan diproses nih di pencernaan. Beda nggak kalau misalnya jangkrik itu aku kasih sekarang 1 jam ini kan mungkin belum tercerna nih, masih dalam bentuk brokoli sama kubis di dalam perut, tapi masih bentuknya brokoli sama kubis, belum berubah ya. Terus beda nggak kalau misalnya 1 hari kemudian saya baru kasih makan ke burung? Ini kan prosesnya beda. Kalau ini berarti yang tercerna di dalam tubuh burung itu masih mentahan brokoli sama kubis. Tapi yang kalau 1 hari kemudian sudah tercerna dalam bentuk, nggak tahu nanti dia berubah ke asam amino atau apa, saya nggak paham nih secara ilmiah. Dia beda nggak dikasihkan ke burung ini, efeknya ada bedanya nggak dari 2 sisi pemberian ini? Kalau saya sarankan itu lebih baik setelah 1 hari dikasih makan, jangan langsung. Kenapa? Arahnya gimana? Jangkrik yang kita beli di pasaran kita langsung kasih makan burung, kalau itu baru kita beli, itu habis makan apa kan kita tidak tahu. Satu, ketika dikasih brokoli, kalau jangkriknya emang karena makan kardus terus atau mungkin lihat brokoli kan jadi kuat banget dia makan. Terlalu banyak brokoli juga bukan tidak bagus buat burung ocehan, tapi kurang tepat karena basicnya dia itu pemakan serangga. Mungkin dia bisa mengambil sedikit manfaat dari brokoli itu, tapi jumlahnya jangan kelebihan. Kalau ditunggu sampai 1 hari, paling tidak kan sudah beberapa dicerna, isi dari perut si burung juga kan sudah terkontrol. Tapi dari perut si jangkrik itu sudah terkontrol. Efeknya maksudnya misalnya makan brokoli itu karena masih bentuk sayur itu yang masalah ke burung sebenarnya. Lebih bagus kalau dia nutrisinya hewani gitu maksudnya. Hewani. Gitu. Ya gitu ya, karena memang alamnya dia harusnya pemakan hewani. Pemakan hewani. Tapi untuk support menuju protein hewani itu brokoli juga bisa dipakai. Kan begitu. Untuk mensupport protein hewani di jangkriknya. Karena jangkrik kan bukan pemakan jangkrik juga. Iya. Iya kan? Makan ibal dia. Ya. Kalau dia sampai makan jangkrik
biasanya jangkrik makan jangkrik yang lain itu jangkrik yang bermasalah Mas. Nah, itu enggak sehat nanti jangkriknya ketika kita kasih makan ke burung. Oh malah enggak sih? Ya. Ini ada lagi nih dari pertanyaan netizen nih ya. Ya. Mas Aris pernah melontarkan kata-kata untuk di lovebird itu nanti kubis dan brokoli ini akan menjadi satu raja koloni. Memang pengaruh nggak sih itu? Kalau untuk konteksnya lovebird itu sangat berpengaruh. Karena basicnya dia itu kan burung koloni. Burung koloni, bagaimana tercipta burung yang dominan, otomatis itu selain dari terah, kalau itu kita ngomonginnya masih di koloni alam. Kedua, karena ini Mas, kondisi level testosteron itu berpengaruh ya. Berpengaruh sekali. Karena kan ada yang ngelaporin ke saya langsung, Om Nanda, terima kasih ya. Dulu burung labor saya tuh bunyi mandek, saya nggak tahu, bingung. Begitu saya ikutin kontennya Mas Aris, Excellent Bird dan Mas Nanda, abis itu burung saya berani ngekek di gantangan. Kita kan juga nggak semaksimal mungkin, belum pernah nyoba seperti yang masih belajar juga kan. Tapi dia udah ngikutin dari Mas Aris, udah terjadi. Terima kasih. Saya bilang, oh iya mantap. Nah, jadi datangnya Mas Aan ke sini itu biar dia paham dan akan tahu bisa melakukan di rumah nanti gitu loh. Ya kan Pak ya. Jadi paham, raja koloni tadi yang dibilang Mas Aris tadi itu benar-benar real, nyata. Ada sih. Berarti gini, mohon maaf. Mas Agus, gimana? Secara teori tadi kan untuk menaikkan hormon testosteron ya. Apakah berhubungan dengan adrenalin itu? Adrenalin sendiri itu sebenarnya itu kan hormon juga Mas, adrenalin itu. Adrenalin selalu berbanding lurus dengan testosteron. Selalu berbanding lurus dengan testosteron. Mengapa? Mengapa? Karena di teori ilmiahnya juga emang seperti itu. Jadi ketika burung dalam konteks ini burungnya sehat loh, punya level testosteron yang tinggi, otomatis gejolak hormon adrenalinnya dia itu juga gampang naik. Fungsi adrenalin sendiri apa sih? Kalau adrenalin itu lebih ke, kalau orang bilang kalau kita ngomongin burung ya ke faktornya itu ngaruhnya. Ya gitu. Bagaimana saling menciptakan semua sih kita lihat ya. Dan keren ini. Bagaimana kita mau menciptakan emosi burung katakanlah? Ya beri dia sesuatu yang menekan kenyamanan dia, yang muncul pasti nanti keberanian. Karena hormonnya naik. Nah, itu teman-teman semua. Ada sih burung yang emang terlahir dia dari orok itu memang sudah gampang narung. Karena itu bawaan, kita jawab yang tadi sempat ngobrol ringan sama Mas Aris bahwa ada burung sing factor dari lahir ada ya? Emang bawaan gitu ya. Tapi kalau labet itu jarang banget terjadi Mas, karena rata-rata mereka koloni. Dominasi mereka lebih cenderung ke birahi, lebih menentukan pejantan mana sih yang paling kondisinya paling top perform untuk duluan mendapat betina yang paling siap, kan begitu. Hukum koloni. Ya, bro. Kalau untuk kacer sendiri, karena notabene kan soliter Mas kalau kacer. Kalau kacer itu ada kuotanya itu lebih banyak kacer itu. Kita ketemu kacer banyak itu memang kita makanya lebih sering kita ketemu kacer yang bakatnya fighter walaupun ombyoan itu. Tapi kalau labet jarang. Lebih munculnya fighter dari lobet itu lebih karena dipaksa. Hampir mirip cucak hijau sebenarnya Mas. Nah, labet itu hampir mirip kayak cucak hijau karena di alam dia sebenarnya juga koloni.